Selamat hari Advent yang pertama dan kita akan masuk di dalam perenungan terkait dengan pengharapan, hope. Mari kita membuka kitab 1 Samuel, kita akan membaca ayat yang pertama, pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat 18. 1 Samuel pasal yang pertama, kita akan membaca ayat pertama sampai dengan ayat ke-18. Ini adalah satu kisah yang menceritakan tentang kelahiran Samuel. Dia adalah yang nanti membawa Daud menjadi raja bagi Israel. Kita akan membaca ayat pertama sampai dengan ayat 18 secara bergantian. Saya membaca ayat ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap. 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki dari Ramataim di tanah Suf, dari daerah pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham, bin Elihu, bin Tohu, bin Suf, seorang Efraim. Tahun demi tahun orang itu pergi dari kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Kedua anak Eli, Hofni, dan Pinehas adalah imam Tuhan di sana. Kepada Hana ia memberikan bagian terbaik, sebab Hanalah yang dikasihinya, dan Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah yang terjadi tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Suatu kali setelah mereka makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sementara Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu rumah Tuhan. Ia bernasar, demikian Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini, mengingat dan tidak melupakan hamba, tetapi memberi hamba seorang anak laki-laki, maka hamba akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya yang bergerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Karena itu Eli menyangka perempuan itu mabuk. Tetapi Hana menjawab, bukan demikian Tuhan, aku seorang perempuan yang sangat tertekan. Aku tidak minum anggur ataupun minuman keras, tetapi mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jawab Eli, pergilah dengan damai, Allah Israel akan memberikan apa yang kau minta kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang kami baca dan sebentar kami renungkan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kami, berikan hikmat kepada kami, berikan sukacita di dalam mempelajari firman, dan biarlah firman Tuhan mempertumbuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang bernama Alastair Robert mengatakan, "The dawn of the great new movement of God repeatedly occurs in woman space." Ketika Tuhan mau membuat suatu pergerakan besar di dalam sejarahnya, maka seringkali dia memulainya dengan perempuan. Dan perempuan-perempuan ini melahirkan anak-anak besar, dan mereka memulai kisah daripada anak-anak yang nantinya Tuhan pakai besar itu dengan doa. Di balik banyak raksasa iman ada ibu yang Tuhan siapkan lebih dulu. Kita melihat ini di dalam kisah Agustinus. Dan kamu akan menemukan Monica, mama dari Agustinus yang terus mendoakan anaknya supaya dia bertobat dari dosa. Di balik Spurgeon, kamu akan menemukan Elisa. Di balik Hudson Taylor, kamu akan menemukan Amelia. Ini adalah para ibu yang Tuhan pakai selebihnya untuk membentuk anak mereka bahkan ketika anak itu belum lahir. Mereka sudah berdoa untuk anak yang Tuhan akan berikan. Dan ketika anak itu
kecil dan makin besar mereka terus berdoa bagi anak-anak mereka sehingga Tuhan bisa pakai. Di dalam Alkitab juga demikian, sebelum Tuhan menaruh tangan pada seorang besar di dalam Alkitab, Tuhan seringkali menaruh tangannya pada ibunya. Di dalam sejarah keselamatan kita tahu bagaimana Sarah dan Ishak, bagaimana Ribka dan Yakub, bagaimana Rahel dan Yusuf, bagaimana Ruth dan Obed, bagaimana Elizabeth dan Yohanes Pembaptis, dan bagaimana tentu Maria dan Tuhan Yesus. Di antara kisah ini Bapak Ibu sekalian, satu kisah khususnya menggambarkan pengharapan seorang ibu yang berdoa minta anak. Itu adalah kisah yang Anda baca barusan, di mana seorang bernama Hana adalah orang yang berdoa sekian lama, bertahun-tahun lamanya, mengharapkan Tuhan untuk memberikan kepada dia anak yang nantinya kita tahu bernama Samuel. Nah Bapak Ibu sekalian, kitab 1 dan 2 Samuel adalah kitab yang mau menceritakan kira-kira satu hal ini, yaitu bagaimana Israel memerlukan raja, dan raja yang seperti apa, yaitu raja yang seturut dengan hati Tuhan. Ini Daud. Tapi Samuel nanti akan menjadi orang yang memberikan suatu transisi besar dari masa hakim-hakim, Samuel ada di masa hakim-hakim, menuju masa dari raja-raja. Tapi sebelum kita bertemu dengan raja dan kisah kerajaan dan Daud dan semua yang begitu menakjubkan daripada raja yang sesuai dengan hati Tuhan, kita bertemu dengan seorang ibu yang mandul berdoa minta anak. Kitab ini bukan dimulai dengan suatu nubuat yang besar tentang raja, kitab ini tidak dimulai dengan peperangan, kitab ini tidak dimulai dengan seorang yang gagah berani seperti di masa hakim-hakim misalnya, tapi dimulai dari one infertile woman, seorang wanita yang tidak subur yang berdoa minta anak laki-laki kepada Tuhan. Welcome to drama Israel, Bapak Ibu sekalian. Kita selalu mengingat bahwa Alkitab di dalam Perjanjian Lama sering menyajikan kepada kita suatu drama. Dan drama kali ini kita bertemu dengan tokoh-tokoh yang penting. Karakter pertama yang Anda temui adalah seorang pria bernama Elkana. Sebelum Anda bertemu dengan Hana, Anda diperkenalkan di dalam ayat pertama seorang laki-laki, seorang pria yang bernama Elkana. Nah, saudara lihat perkenalan Elkana di dalam ayat pertama. Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim di Ramataim di tanah Suf dari daerah pegunungan Efraim. Panjang saudara ya. Ini perkenalan yang paling panjang kita temukan di dalam kitab ini. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa karakter yang pertama ini, seorang Elkana ini adalah orang yang besar. Dia adalah orang yang begitu penting, dia adalah orang yang begitu punya status sosial dan lain sebagainya. Dan ditunjukkan dari, ini satu episode sendiri memperkenalkan karakter bernama Elkana ini. Dan setiap kali dia bahkan bukan dikatakan hanya Elkana bin misalnya bin Elihu begitu atau bin Yeroham, tapi dikenalkan sampai 4 ke atas. Anak siapa, anak siapa, anak siapa, anak siapa. Dari mananya pun tidak cuma satu tempat, tapi dari tempat ini, dari sini, dari ini. Tanah ini, gunung ini. Ini orang penting Bapak Ibu sekalian. Satu episode dihabiskan untuk menjelaskan kepada kita bahwa Elkana ini somebody. Anda memulai kitab ini dan Anda akan masuk ke dalam drama, tapi ini karakter pertama, yaitu seorang yang begitu penting. Nah sedikit info tambahan Bapak Ibu sekalian, Elkana itu kemungkinan bukan dari suku Efraim. Kalau kita baca bagian ini kita menemukan dia dikatakan di bagian terakhir dia seorang Efraim. Tapi nanti Samuel itu dikatakan seorang Lewi. Nah jadi ini belum tentu bahwa Elkana itu berarti orang Efraim atau dari suku Efraim. Tapi yang dimaksudkan dari bagian ini kemungkinan adalah penggunaan ganda kata seorang Efraim pada masa itu yang juga bisa berarti dia seorang Bethlehemites, ya orang Bethlehem. Ini ada satu sejarah yang panjang Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita tidak penting ya membahas ini sekarang, tapi menariknya adalah dengan semua deskripsi panjang tentang Elkana kesimpulannya cuma satu. Ini adalah orang yang akan membuat kita waktu dengar deskripsinya panjang dan orang Israel nanti waktu baca ini tahu bahwa inilah bapaknya Samuel. Nah berarti ini orang penting. Samuel itu pasti orang penting juga. Bapaknya pun adalah orang yang demikian penting. Tapi waktu orang-orang baca lebih lanjut Bapak Ibu sekalian, mereka sadar bahwa ternyata Elkana bukan tokoh utama. Elkana yang orang penting itu punya istri yang namanya adalah Hana. Nah Hana ini artinya adalah grace, anugerah. Dan bisa dibilang Hana punya hampir segala sesuatu yang wanita di Israel tahun 1100 pengen. Ini satu hal yang penting ya, orang baca Elkana, orang besar, status sosial tinggi, orang punya bayangan bahwa kalau Elkana punya istri, istrinya pasti juga orang yang bahagia. Saudara. Ini kalau orang Indonesia punya netizen itu seringkali kasih istilah
Ini istri yang dimuliakan, saudara. Nah ini Hana ini ya. Oh, arti namanya pun adalah anugerah. Dia pasti somebody. Dia istrinya Elkana perkenalannya pun panjang, butuh satu episode. Maka pasti Hana ini orang yang bahagia. Dan betul kan ya? Hana punya segala sesuatu yang bisa diinginkan wanita di Israel tahun 1100, saudara. Dia punya Elkana, seorang suami yang punya kedudukan sangat tinggi. Dia punya kekayaan yang cukup tentunya karena dia adalah orang yang penting. Dia punya kasih sayang dan ketulusan dari suaminya Elkana. Dan dia juga punya kesalehan. Kurang apa lagi, saudara? Ini adalah a godly, rich wife of somebody, saudara. Dia adalah seorang istri yang saleh. Dia seorang istri yang kaya. Dia seorang istri orang penting. Nah, ini adalah satu kebahagiaan yang semua wanita tahun 1100 di Israel pengen. Demikian juga Hana. Tetapi Hana ternyata tidak terlalu bahagia kan. Waktu Anda baca ayat-ayat berikutnya, Anda tahu bahwa Hana hidupnya tidak sebahagia yang kita harapkan. Hidup Hana tidaklah yang paling happy. Bukan karena dia kurang bersyukur biasanya kita ya. Bukan karena Hana kurang bersyukur. Tapi karena ternyata dia tidak mempunyai Elkana seutuhnya untuk dirinya. Nah ini genre yang sering terulang di dalam kisah di perjanjian lama. Yaitu ketika seorang suami, seorang pria itu harus berbagi cinta. Dia harus membagi cintanya kepada lebih dari satu wanita. Maka Hana tidak bahagia karena meski dia punya Elkana, ada seorang namanya Penina juga punya Elkana. Nah, saudara bosan ya dengar kisah seperti ini di dalam Alkitab. Tapi kalau saudara baca kisah-kisah Alkitab, banyak sekali kisah-kisah rumah tangga yang seperti ini kan. Ini genre yang sudah sampai kita bosan. Setiap kali lihat drama Israel, Drais, kita selalu ketemu dengan poligami begini. Saudara, ini satu hal yang mengerikan ya, karena di dalam Alkitab meskipun poligami tidak pernah di-endorse, tapi poligami diatur di dalam Ulangan misalnya. Di dalam Ulangan poligami diatur bagaimana harus dilakukan, kalau orang itu berpoligami harus adil, harus ini dan itu sebagai macamnya. Tapi nggak pernah di-endorse. Kenapa tidak pernah di-endorse? Karena setiap kali kita ketemu dengan Drais yang genre-nya poligami, kita menemukan bahwa ini bukan hal yang ideal. Orang-orang tidak pernah bahagia ketika itu terjadi. Dan orang-orang biasanya sangat menderita, bahkan lebih menderita ketika itu terjadi. Nah ini Hana, saudara ya. Dia punya Elkana, tapi dia harus berbagi dengan seorang bernama Penina. Maka Hana tidak berbahagia. Tapi hal yang kedua kenapa Hana tidak bahagia, bukan cuma dia harus bagi suaminya dengan wanita lain. Tetapi dia harus bagi suaminya dengan wanita lain, ditambah dia adalah seorang yang mandul. Di dalam ayat 2b dicatat Hana tidak memiliki anak. Kenapa Hana tidak memiliki anak? Karena ayat 5 mengatakan bahwa Tuhan menutup rahimnya. Nah ini istilah yang bukan berarti Tuhan sengaja berbuat jahat kepada Hana ya. Ini istilah untuk mengatakan bahwa Tuhan belum memberikan anak kepada Hana. Nah, di dalam Alkitab berulang kali dikatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan dari rahim, God of the womb. Dia yang bisa memberikan anak maupun tidak memberikan anak. Dia yang bisa membuka kandungan maupun menutup kandungan. Ketika Rahel marah karena Lea anaknya banyak, dia datang kepada Yakub, dia marah kepada suaminya, kasih aku anak. Maka Yakub marah balik kan ya. Yakub marah balik mengatakan, emang kamu pikir aku Tuhan yang bisa kasih anak? Aku bukan Tuhan yang bisa buka kandungan. Aku bukan Tuhan yang bisa memberikan kepada kamu keturunan. Itu cuma Tuhan yang bisa lakukan. Nah ini saudara, orang-orang pada zaman itu semua tahu. Termasuk orang Israel. Tuhan yang bisa memberikan anak. Maka kalau tidak ada anak, berarti Tuhan yang menutup rahim. Nah ini adalah satu nuansa umum untuk mengatakan bahwa perempuan ini belum punya anak for unknown reason. Ya, dia belum punya anak bukan karena dia nggak mau ya. Bukan karena dia menunda. Semua wanita pada zaman itu pengen cepat punya anak. Maka kalau Hana tidak punya anak ini karena Tuhan menutup rahimnya. Nah ini nuansanya positif ya sebetulnya. Meskipun stigma tidak punya anak negatif, nuansa ini positif karena Hana adalah seorang yang saleh, maka dia belum punya anak karena Tuhan memang belum kasih kepada dia. Nah ini satu gambaran yang penulis mau berikan kepada pembacanya ya. Hana bukan di curse, bukan dikutuk, Hana memang belum diberikan keturunan. Jadi sudah berbagi kasih dengan Penina, sekarang dia juga belum punya keturunan, saudara. Ini painfulnya double. Tapi ada juga painful yang ketiga, saudara. Painful yang ketiga adalah bukan cuma dia harus berbagi kasih dengan Penina, bukan juga dia harus menahan satu penderitaan karena dia belum punya anak. Painful yang ketiga adalah karena Penina itu subur dan cerewet, saudara. Ini seperti duri dalam daging buat Hana. Dia sudah harus berbagi suami dengan seorang wanita lain, lalu dia sendiri tidak punya anak, Tuhan belum kasih. Tapi istri yang satu rivalnya, saingannya, itu anaknya sangat banyak, saudara. Jadi istilah kata subur
atau banyak anak di dalam bagian ini menggambarkan Penina itu sangat sangat ya kayak kita biasa bilang hari ini bercandaan kita ya, seperti pabrik saudara. Penina seperti pabrik tapi Hana itu nggak menghasilkan apapun, UMKM-nya belum hasil saudara. Nah ini gambaran yang diberikan kepada kita ya saudara. Kira-kira waktu baca ini pembaca Israel tahu kan ya siapa yang nanti jadi ibu Samuel. They have a feeling karena barren woman di dalam Alkitab itu selalu punya tempat spesial saudara. Tadi saya sebutkan beberapa nama wanita di dalam perjanjian lama ya, dari Sarah, kemudian Ribka, kemudian Rahel. Bahkan kemarin kita membahas Simpson, Mama Simpson, istri Manoah juga adalah seorang yang barren. Di dalam perjanjian baru Elizabeth itu seorang yang mandul, yang melahirkan Yohanes Pembaptis. Barren woman have special place. Jadi orang Israel tahu bahwa Hana pasti yang nantinya jadi mamanya Samuel, bukan Penina yang subur. Tapi sekarang belum lihat itu. Jadi sudah ada painful yang pertama bagi suami, painful yang kedua mandul, painful yang ketiga triple painful, yang satu subur dan cerewet. Saudara. Masih mending kalau dia subur tapi dia nggak cerewet. Sekarang dia subur dan cerewet. Saudara bisa bayangkan penderitaan yang begitu berat dari Hana ini. Saudara, saudara hari ini zaman sudah berubah ya. Stigma buruk yang melekat kepada wanita yang belum punya anak sudah tidak ada hari ini. Tapi mungkin sisa sedikit di luar sana. Tapi saudara kita perlu hati-hati, ini sedikit keluar daripada kisah Samuel. Kita perlu hati-hati bagaimana kita tanya kadang-kadang kepada seorang ibu yang menikah lama belum ada anak. Nah, kadang-kadang kita terlalu memperhatikan dan terlalu mengasihi orang itu, kita suka tanya kapan punya anak, kapan ada momongan dan lain sebagainya. Nah saudara mesti stop ya, itu bukan hal yang baik dikatakan. Karena ada satu penderitaan tersendiri bagi orang yang tidak punya anak. Saudara kita nggak bisa tahu ini ya. Tidak semua orang pun dipanggil menjadi seorang yang punya anak. Ada orang yang dipanggil untuk punya anak-anak rohani dan lain sebagainya saudara. Maka yang kita perlu lakukan adalah mendoakan mereka. Nah kenapa perlu mendoakan mereka? Karena di dalam kitab ini kita akan menemukan bahwa doa seorang yang barren, seorang yang mandul, itu doa yang berharga di mata Tuhan. Doa itu adalah doa yang Tuhan keep dearly di dalam hatinya Tuhan. Termasuk nanti doa Hana. Nah saudara, Hana belum lihat itu ya. Dia belum melihat bahwa nanti dia akan punya Samuel. Dia belum melihat bahwa dia akan doanya didengar. Dia cuma melihat penderitaan dia di depan mata. Saudara. Jadi yang paling sulit adalah berbagi suami di saat mandul, berbagi suami di saat mandul dengan saingan yang cerewet. Hana punya triple painful. Ini sangat jelas di depan mata dia. Dan yang lebih parah adalah setiap kali keluarga ini Elkana pergi ke Silo, tempat di mana mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, maka Penina pakai kesempatan ini untuk bully si Hana. Nah, kenapa Penina jahat ya? Saudara, ada banyak penafsiran. Ada yang mengatakan Penina jahat karena memang dia jahat. Kamu tidak pernah lihat film drakor ya, biasa orang ketiga memang jahat. Nah, kemungkinan ini ada benarnya karena penafsir mengatakan bahwa Elkana punya Hana ini istri pertama. Kenapa dia cinta Hana tapi ambil Penina? Karena tekanan sosial, dia perlu punya keturunan, dia perlu punya penyambung, penerus daripada kekayaan dia. Dia orang status sosial tinggi ya. Jadi dia kemungkinan ambil Penina karena dia butuh keturunan. Nah, Hana mandul, tapi dia sayang. Maka dia harus ambil Penina. Kita bilang sayang kok begini ya, tapi ini zaman dulu. Sir. Di zaman itu sangat umum melakukan hal semacam ini. Ini penafsiran pertama. Tapi penafsiran kedua yang sangat jelas, yang kita bisa ambil dari beberapa ayat pertama, adalah Penina jahat karena dia juga iri. Dia lihat bahwa Hana selalu dapatkan porsi yang lebih baik. Di dalam ayat yang ke-4 dan 5, maka kita menemukan bahwa Hana itu selalu mendapatkan better portion. Ada yang menafsirkan ini, Elkana selalu kasih porsi ganda. Tapi kemungkinan tafsiran yang lebih tepat adalah Elkana selalu kasih porsi yang terbaik. Porsi apa ini? Ini porsi dari sisa korban yang setelah dipersembahkan, sebagian mereka bawa untuk mereka nikmati. The best portion diberikan kepada Hana. Biasa best portion diberikan kepada anak pria yang pertama, saudara. Ya penerus. Tapi best portion diberikan kepada Hana. Nah ini menunjukkan bahwa Elkana sangat cinta Hana. Tapi Penina tiap kali lihat itu dia kesal. Saudara. Dia sudah lahirkan banyak anak loh. Kamu ambil aku jadi pabrik. Sekarang anak sudah banyak, tapi kamu kasih best portion kepada Hana yang tidak menghasilkan apa-apa buat kamu. Apa gunanya perempuan kalau tidak punya anak? Ini pemikiran orang pada zaman itu. Saudara. Maka Penina kesal, dia selalu cari kesempatan untuk membuli Hana. Yang dia lakukan, saudara, kita bisa bayangkan adegan tiap malam setelah mereka mempersembahkan korban di Silo dan Elkana pulang membawa bagian untuk mereka nikmati. Maka ini yang mungkin terjadi.
Penina bagi semua ya kepada setiap anak seperti yang diberikan Elkana. Dan kemudian Penina akan sengaja menunjukkan di depan Hana, dia bagi ke anak itu tidak cuma satu. Wah, piring pertama dia kasih di depan Hana kepada anaknya yang pertama. Piring kedua dia berikan kepada anak kedua. Saya nggak tahu anaknya berapa ya. Bayangkan kalau anaknya 10, saudara. 10 kali Hana mesti lihat Penina bagi porsi kepada anak-anak yang lain. Lalu Hana tidak bagi porsi kepada siapapun. Dia cuma punya satu piring. Dia mau bagi kepada anak yang mana, saudara? Saudara, seorang teolog bikin satu adegan drama ya dari bagian ini. Saya dengar Citra lagi banyak bikin drama. Saudara bisa bayangkan ya. Anak pertama akan bilang, Mami, Tante Hana enggak ada anak ya? Iya, Tante Hana belum ada anak. Wah, kemudian anak itu akan mengatakan kepada Hana, Tante kenapa enggak punya anak? Dan Penina akan sengaja, jangan bilang begitu. Memang Tuhan belum kasih anak kepada Hana. Saudara, itu yang mungkin terjadi sehingga tiap kali tahun mereka persekutuan, Hana menderita, saudara. Nah, Penina sengaja membuat itu obvious di depan mukanya Hana ya. Ini seperti gosok lemon ke luka, saudara ya. Supaya makin perih, supaya makin kelihatan bahwa I am blessed with many kids, but you are barren. Saya diberkati dengan banyak anak tapi kamu mandul. Saya diberikan banyak berkat tapi kamu, enggak ada siapa-siapa. Sorry ya Hana, aku juga, by the way, aku hamil lagi. Itu mungkin yang dia lakukan, saudara. Penina lakukan itu setiap tahun. Maka it's very painful bagi Hana. Nah, saudara, ini mirip sekali dengan siapa di dalam perjanjian lama, kitab Kejadian. Ini mirip dengan rumah tangga Abraham. Di mana Hagar yang setelah punya anak dia pandang hina Sarah kan. Dia pandang hina Sarah dan dia membuat, saya tidak tahu ya apa yang dilakukan Hagar, ini budaknya Sarah. Tapi kemungkinan dia bikin itu obvious kan. Dia punya anak, Sarah enggak. Saya boleh saja adalah hamba, tapi saya punya keturunan, nyonya enggak punya. Nah, mungkin ini yang Penina lakukan ya. Dia make it obvious di depan Hana. Tapi beda kan. Sarah pergi kepada Abraham. Dia bilang kepada Abraham, gimana ini? Hagar mempermalukan aku ini karena kamu. Dan kemudian Abraham bilang, kamu lakukan apa yang kamu mau lakukan pada Hagar. Ini kejadian, kitab Kejadian, saudara ya. Dan kemudian Sarah tindas Hagar, kemudian Hagar pergi. Saudara tahu kisah ini. Tapi Hana nggak lakukan itu. Nah, ini wanita luar biasa, saudara. Waktu Penina mempermalukan dia, waktu Penina bully dia, Elkana tahu kan. Tapi Hana tidak mengadu kepada Elkana, minta izin untuk tindas Penina. Hana diam saja, saudara. Dari mana kita tahu Elkana tahu? Ya jelas dia mengatakan kepada Hana yang menangis, kenapa kamu sedih? Kenapa kamu muram? Bukankah aku lebih berharga dari 10 anak laki-laki? Ini GR, saudara, belum tentu ya. Tapi dia rasa begitu kan, dia coba menghibur Hana kan. Bukankah aku lebih berharga dari 10 anak laki-laki? Hana diam aja. Mungkin dalam hati dia mau bilang, enggak juga sih. Tapi ya sudah, dia diam. Dan dia tidak minta persetujuan Elkana untuk tindas Penina. Dia cuma berpaling kepada Tuhan, saudara. Nah, ini Hana is a better Sarah ya. Hana adalah Sarah yang lebih baik karena dia tidak menggunakan kesempatan itu untuk melawan Penina. Dia simpan sendiri di dalam hatinya dan dia bawa kepada Tuhan. Karena kemana lagi seorang bisa menumpahkan seluruh isi hatinya jika bukan kepada Tuhan. Saudara, waktu Elkana mau hibur Hana dan Hana diam, ini menggambarkan bukan Elkana itu tidak mampu menghibur, bukan Hana tidak bisa dihibur manusia lain, tapi bahwa simpati manusia seberapa baik pun, seberapa tulus pun tidak cukup untuk membawa seluruh kekesalan di dalam hati. Simpati manusia seberapa tulus pun tidak cukup mengobati semua luka di dalam hati. Hana diam karena barangkali dia tahu meskipun Elkana mencoba menghibur dia, Elkana nggak bisa mengambil semua penderitaan dia. Dia cuma bisa datang kepada Tuhan. Dia tutup mulutnya kepada manusia. Nah, saudara jangan jadikan ini sebagai contoh kalau penggembalaan tanya pergumulan apa yang saudara hadapi ya. Kemudian saudara bilang, kamu nggak bisa mengerti penderitaan saya. Saya bawa sendiri kepada Tuhan. Ini bukan contoh untuk itu ya. Ini contoh bahwa ketika penderitaan sangat berat, memang tidak ada manusia yang bisa mengerti seberapa tulus pun mereka mencoba mengerti penderitaanmu. Orang yang menderita sangat berat mereka cuma bisa bawa kepada Tuhan. Tuhan yang tidak pernah kekurangan hikmat dan kekurangan perasaan untuk mengerti penderitaan kita. Nah, Hana ngerti ini, saudara. Kita nggak menemukan Penina ditindas dan kabur seperti kisah Hagar. Di sini Tuhan diam dan Hana datang kepada Tuhan. Saudara, ini satu gambaran yang sangat indah ya. Seorang yang
Justru ketika dia makin menderita, makin ditindas, dia makin dekat dengan Tuhan. Anguish can be a good teacher. Penderitaan bisa jadi guru yang baik meskipun kita nggak suka itu. Penderitaan bisa mengajarkan kepada kita bagaimana seseorang harus bergantung kepada Tuhan dan seseorang harus berpegang kepada Tuhan ketika seluruh dunia itu tidak bisa mengerti penderitaanmu. Saudara, penderitaan ini dipakai oleh Tuhan untuk membawa Hana datang kepada dia. Dan suatu kali ketika mereka makan dan minum di Silo, lagi seperti setiap tahun, maka Penina bully Hana sekali lagi, dan kali ini Hana nggak sanggup memikul semua penderitaan itu. Hana dia berdiri, dia tidak mau makan, dia pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa. Hari itu dia penuh dengan air mata, lagi-lagi karena Penina, dan dia berdoa sejadi-jadinya di dalam rumah Tuhan itu, di ayat 11. Dan di dekat dari pintu rumah Tuhan, ada seorang Imam Eli yang duduk di sana. Nah saudara, ini Hana tidak lihat Imam Eli. Dia sangat fokus dengan penderitaannya, dia bawa kepada Tuhan. Dia mungkin matanya penuh dengan air mata sehingga dia tidak peka bahwa ada Imam Eli duduk di situ. Dia cuman datang, dia mungkin berlarian dan kemudian dia tersungkur dan berdoa di sana. Nah tapi saudara, saking sedihnya Hana, dia bukan cuma tidak sadar ada Imam Eli yang awasin dia. Dia juga berdoa tidak bisa keluar suara. Maka di dalam adegan ini kita bayangkan Imam Eli perhatikan Hana dari awal sampai akhir, doanya lama. Nah ini Imam Eli bikin satu penafsiran ya. Dia habis makan dan minum kan, dia habis pesta sama keluarganya. Nah mungkin ini perempuan mabuk. Dia penuh dengan air mata mungkin karena dia mabuk. Saya nggak tahu mabuk apakah bisa keluar air mata banyak ya. Tapi Hana lakukan itu, dia doa panjang. Nggak keluar suara, komat kamit saudara. Nah ini Imam Eli perhatikan, ini pasti perempuan mabuk. Nah imam ini kemudian datang kepada Hana kan, setelah Hana menaikkan doanya, mungkin ditunggu sebentar sama Eli, tidak selesai-selesai, maka Eli ngomong sama perempuan ini. Nah saudara bayangkan ya, orang sedih seperti ini, Eli malah bilang, "Hei, singkirkan anggurmu, mau sampai kapan kamu minum minuman keras?" Wah ini sudah menderita masih hamba Tuhan seuzon loh saudara. Ini saudara bisa bayangkan ya, langsung negatif thinking. Dan kemudian Hana bilang, "Bukan begitu loh Tuhan, aku bukan mabuk, aku sedang menumpahkan isi hatiku kepada Tuhan." Kenapa komat kamitmu lama? Ya karena isi hatinya banyak, gak bisa sebentar dong. Jadi Hana ini bukan reform saudara, kalau reform doanya cepat. Reform doanya, "Tuhan engkau tahu penderitaanku, amin." Hana enggak ya, Hana menumpahkan semua isi hatinya. Luar biasa banyak nangis komat kamit. Ini Eli mungkin reform saudara. "Hei kamu kenapa doa seperti orang mabuk?" Nah ini reform saudara. Kita kan kalau berdoa cukup 5 kalimat. Nah selesai. Eli datang dan negatif thinking. Tapi untung Hana enggak kecewa saudara ya. Hana tidak langsung kemudian sakit hati. Nah saudara belajar dari Hana ya. Jangan mudah sakit hati sama hamba Tuhan saudara. Ini namanya miskomunikasi. Ini memang Eli kurang peka. Nah tapi Hana sabar. Nah saudara jadi seperti Hana. Dia jelaskan kepada Eli, "Aku bukan mabuk, aku pahit hatinya. Banyak beban hatinya. Aku harus tumpahkan kepada Tuhan semua, kalau enggak aku mungkin bisa gila." Ya kira-kira itu yang dikatakan Hana. Hana harus mengatakan kepada Eli dengan panjang. Karena Eli susah paham apa yang Hana itu alami. Ya iya dong. Eli tidak berbagi istri. Eli tidak mengerti penderitaan dari Hana yang demikian beratnya saudara. Nah, saudara kalau Eli kehilangan kepekaan, maka Mazmur bilang kepada kita, Mazmur 6 ayat 8 mengatakan Tuhan mendengar suara tangisan dari anak-anaknya. Nah Eli nggak bisa, hamba Tuhan mungkin nggak bisa, Elkana mencoba tapi nggak bisa, tapi Tuhan paham saudara. Ini kata Mazmur, Tuhan mengerti penderitaan dari umatnya. Bahkan ketika itu muncul di dalam bentuk suara tangis, isak tangis dan air mata. Saudara satu hal yang menarik ya, kalau Anda lihat di dalam ayat 11, kita baca sekali lagi ya, ayat 11, ini doa dari Hana. Hana mengatakan, "Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini, mengingat dan tidak melupakan hamba, tetapi memberi hamba seorang anak laki-laki, maka hamba akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya." Saudara ada 3 hal ya, 3 hal penting yang kita bisa lihat dari doa ini. Yang pertama saudara adalah doa Hana itu personal yet honoring. Personal, dekat, intim, tapi mengagungkan Allah. 3 kali dia mengatakan dia hamba di dalam doa ini. I'm a servant, servant, servant 3 kali.
2 kali dia mengatakan Allah adalah Lord, Tuhan. Bahkan di tengah semua penderitaan, Hana tidak lupa bahwa dia berdoa kepada Tuhan dan dia adalah hamba. Ini satu doa yang sangat unring, sangat mengagumkan. Tetapi doa ini juga sangat personal. Dia bisa dengan mudahnya datang kepada Tuhan, mungkin akan dia berlarian, mungkin dengan isak tangis dan air mata. Ini bukan tipikal doa yang umum terjadi di dalam perjanjian lama. Dan bahkan saudara, di dalam perjanjian lama cuman Hana yang berdoa secara personal seperti ini, dicatat jelas eksplisit ke rumah Tuhan, penuh dengan tangis dan memanggil nama Tuhan. Ini jarang sekali terjadi saudara. Spontaneous prayer itu biasa, tapi doa yang seintim ini baru dicatat eksplisit doa dari Hana. Kenapa Hana berani bahkan memanggil Tuhan semesta alam, Yahweh of Hosts. Ini suatu panggilan yang sangat personal, sangat dekat. Dan kemudian dia mengatakan penguasa alam semesta yang berdaulat itu untuk memperhatikan penderitaan dia. Kamu siapa, Hana? Kamu cuman perempuan biasa di Silo yang berdoa kepada Tuhan. Kamu bukan raja, kamu bukan hakim, kamu bukan nabi, kamu bukan imam. Kamu bukan orang yang punya kedudukan yang sangat dekat dengan Tuhan, tapi kamu berani minta seperti ini. Iya, ini personal yet unring. Ini unring tapi gak pernah kehilangan keintiman. Dia bawa itu dengan sangat personal, saudara. Dia bawa itu sebagai seorang yang sangat tahu bahwa Tuhan akan mau memperhatikan penderitaan dia. Saudara, ini mengingatkan pembaca Israel dengan perkataan Tuhan kepada Musa di dalam kitab Keluaran. Yaitu Tuhan berkata kepada Musa, aku memperhatikan sengsara dan penderitaan dari hambaku. Hambaku ini siapa? Hambaku ini Israel, saudara. Israel di perbudakan Mesir, Tuhan mengatakan, aku perhatikan sengsara mereka. Nah, Hana mungkin berpikir kalau Tuhan memperhatikan kesengsaraan dari bangsa yang adalah milik Tuhan, maka Tuhan pasti mau memperhatikan kesengsaraan dari hamba yang juga milik Tuhan, yaitu Hana. Maka dia berani berdoa dengan demikian, saudara. Dia seorang wanita, dia panggil Yahweh of Hosts. Ini sangat personal memanggil nama Tuhan untuk perhatikan kesengsaraan dia. Hana tahu bahwa Tuhan pasti mempedulikan penderitaan dia. Nah, Hana lakukan itu, saudara. Yang kedua, saudara, Hana juga menunjukkan kepada kita, dia sangat jelas dan dia sangat tahu tujuan dari permintaan doa dia, saudara. Hana tidak minta misalnya agar anaknya jadi kaya kalau Tuhan kasih, atau jadi pintar, atau jadi orang yang penting bagi masyarakat secara umum, tapi Hana cuma minta bahwa anak itu akan menjadi milik Tuhan. Saudara, ini kita seringkali terkecoh ya. Ini doa Hana ini spesial karena dia akan kasih Samuel ke bait suci, ke rumah Tuhan, bukan bait suci, ke rumah Tuhan, ke kuil di mana mereka menyembah Allah Yehova bersama Eli. Tapi ini kita lupa bahwa doa Hana itu seperti kalau diterjemahkan hari ini orang yang cuman berdoa bahwa Tuhan akan kasih sesuatu yang nanti dikembalikan pada Tuhan. Saudara, ini segala sesuatu bisa demikian kan. Hana minta bahwa Tuhan kasih anak, dan anak itu akan menjadi milik Tuhan sebagaimana memang Tuhan yang kasih. Ini satu doa yang sangat jelas ya. Dengan kata lain dia mengatakan, give me a son and I will give him back to you. Aku akan berikan dia kembali kepadamu. Heart and soul, body and mind, all the days of his life. Ini doa yang sangat ini ya saudara, bukan cuma unring ya. Sekarang dia mau kasih doksologi kepada Tuhan di dalam doanya saudara. Sudah dua ya, personal, teguh. Dia juga tahu tujuan yang jelas. Yang ketiga, saudara, sifat yang paling menonjol dari doa Hana adalah kebebasan yang ia miliki di hadapan Tuhan untuk curahkan isi hatinya, saudara. Ini satu hal yang kita mungkin jarang pikirkan. Kita bayangkan di perjanjian lama ibadah itu soal ritual. Semua mesti kaku, semua mesti A, B, C, D, E, F. Ritualistik yang baku. Nah, kita berpikir doa yang personal cuma ada di perjanjian baru. Tapi Hana buktikan itu enggak betul. Dia doa dengan sangat personal. Dia doa dengan sangat mengeluarkan isi hatinya kepada Tuhan. Bahkan dia gak malu mengatakan ini kan. Waktu Imam Eli kira dia mabuk, dia bilang, aku bukan mabuk, aku cuma menumpahkan isi hatiku. Kenapa lama? Karena isi hatiku sangat banyak. Nah saudara, Hana punya kebebasan untuk datang kepada Tuhan. Tahta rahmat yang sama ada di perjanjian lama seperti di perjanjian baru. Tahta rahmat yang sama bukan cuma tersedia bagi Anda dan saya hari ini, tapi juga tersedia bagi orang-orang di dalam perjanjian lama, saudara. Mereka tidak mendapatkan satu perlakuan yang berbeda dari kita. Mungkin banyak mode itu berbeda, tetapi Tuhan yang sama memberikan rahmat kepada mereka. Bahkan saudara, kata rahmat ini akar kata yang sama dengan kata rahim kan. Dia berdoa kepada Tuhan yang penuh rahmat,
untuk membuka rahimnya. Saudara, ini satu doa yang sangat indah ya. Mereka di dalam perjanjian lama pun bisa mencurahkan kesedihan, tangisan, dan juga kebingungan di kaki Tuhan. Dan Tuhan gak pernah buang itu ya. Saudara, kadang-kadang di dalam spiritualitas kita mungkin berpikir bahwa kita harus playing the tough cards di hadapan Tuhan. Kalau saya bisa tampil sebagai orang yang tough, seorang yang tangguh, seorang yang kuat, gaya ala Christian cowboy, saudara. Cowboy Kristen. Atau seperti orang-orang Kristen yang ada di Republican Party sekarang, saudara. Dengan gaya yang sangat tough. Saya yang akan menjadi orang yang Tuhan pakai. Belum tentu orang seperti itu yang Tuhan dengar. Orang yang hancur hatinya dikatakan di dalam Alkitab dan berulang kali digambarkan itu yang Tuhan dengar. Orang yang meratapi dosanya, yang tahu dirinya rendah, yang datang memohon belas kasihan Tuhan, itu yang Tuhan dengar. Bukan orang yang merasa dirinya kuat dan Tuhan pasti akan pakai mereka. Ini lebih mirip Penina kan saudara. Lihat anakku banyak subur, aku diberkati Tuhan, aku yang kasih penerus bagi Elkana. Tapi bukan seperti itu yang Tuhan pakai kan. Tuhan pakai seorang seperti Hana yang gambarannya adalah seorang yang lemah saudara. Nah ini seperti Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus juga tidak menggunakan gaya Kristen cowboy. Dia bukan datang dengan pedang, dia bukan datang dengan obor, dia bukan datang dengan suatu kekerasan. Ya, dia bisa marah dan tegas ketika misalnya di bait suci ada penukar-penukar uang yang dia harus usir. Tetapi di hadapan bagi banyak orang berdosa, Yesus mengajarkan sikap lemah di hadapan Tuhan. Orang yang datang kepada Tuhan dan tahu dia punya banyak dosa dan dia butuh belas kasihan Tuhan, dia butuh rahmat Tuhan, dia butuh anugerah Tuhan. Ini yang Tuhan dengar, saudara. Dan ini yang seringkali kita lupakan, saudara. Hana datang simply, dia memohon Tuhan memperhatikan hidupnya sebagaimana penderitaannya sangat berat. Di ayat 17, tuduhan Eli berubah jadi berkat. Eli tidak mengatakan bahwa Tuhan akan berikan anak. Eli cuma bilang, pergilah dengan damai dan kamu akan dapat yang kamu minta dari Tuhan. Nah yang kita tahu ya kalimat seperti ini kalimat template kan saudara. Beberapa minggu yang lalu pendeta Eko khotbah di Geraha ya. Dia mengucapkan satu jokes. Tapi ini benar saudara. Hamba Tuhan itu punya template. Template. Saudara ngomong sesuatu hamba Tuhan akan langsung bilang puji Tuhan. Itu template saudara. Itu template. Saudara mengatakan selamat pagi apa segala macam. Jawabannya itu ada template-nya saudara. Lalu misalnya saudara datang dengan pergumulan. Dan kemudian hamba Tuhan langsung. Saudara baru ngomong kalimat belum titik. Dia langsung mengatakan ya saya doakan. Itu template saudara. Nah ini juga kalimat template dari Eli. Eli ini sudah kehilangan kepekaan saudara di hari tuanya. Karena Hofni dan Pineas anaknya itu jahat di mata Tuhan. Dia suka makan lemak dari korban. Lalu lemak itu dikasihkan banyak ke Eli, maka Eli sangat gemuk. Nah ini gambaran bahwa dia kehilangan kepekaan rohaninya. Eli sudah kehilangan kepekaan rohani. Maka Hana datang berdoa, dia juga tidak rasa Hana berdoa kan. Karena dia sudah kehilangan kepekaan. Ini kalimat template. Tapi Hana melihat menembus kalimat template kan. Ya sih ini kalimat mungkin template. Ya sih mungkin Eli nggak ngerti. Tapi Hana punya iman kepada Tuhan bukan pada Eli. Maka setelah kalimat template diucapkan kepada Hana. Saudara lihat di dalam ayat 18 ya. Hana kemudian pergi dari situ dan dia tidak lagi muram. Saudara. Loh anaknya belum ada loh. Anaknya belum dikasih bahkan belum tentu ada. Bisa saja waktu dia mengatakan kamu akan dapat yang kamu minta dari Tuhan. Itu misalnya minta ketenangan. Misalnya minta perhatian. Misalnya minta kedamaian dan lain sebagainya. Saudara. Belum tentu dia mendapatkan anak kan. Tapi Hana menembus kalimat kosong dari Eli. Karena dia berimannya kepada Tuhan. Nah saudara ini satu gambaran yang indah ya. Wajahnya berubah. Hanya karena satu kalimat sederhana. Tapi yang dia imani menembus kalimat sederhana. Yang bahkan mungkin adalah template dari Imam Eli. Nah, saudara ini satu hal yang menarik ya. Mungkin betul kata Calvin. Doa tidak pernah mengubah Tuhan. Tapi doa mengubah kita. Saudara. Ini yang Hana lakukan dan ini yang dia dapatkan. Dia berdoa dan Tuhan mengubahkan hatinya. Wah ini drama Israel yang agak beda saudara. Awalnya buruk, awalnya penuh penderitaan. Tapi di tengah menuju ke akhir kita mendapatkan angin segar saudara. Ini jarang seperti ini. Ini beda dengan kisah Simpson yang cuman isinya penderitaan naik turun. Tapi Hana naik terus saudara. Ini menggambarkan seorang yang bertumbuh. Dan doa is a big part of someone growth. Doa ini bagian besar di dalam pertumbuhan seseorang. Dia diubahkan karena doanya, dia mengaminkan apa yang dia doakan. Itu segala sesuatu dia akan berikan kepada Tuhan. Saudara ketika orang bisa mengaminkan teologi ini sungguh-sungguh ya, bukan cuma di otak tapi dalam hatinya. Hidup akan banyak mengalami perubahan. Saudara.
Kalau orang bisa mengaminkan bahwa dia hanya hidup untuk memuliakan Tuhan dan memberikan semua yang Tuhan berikan kepada Tuhan, hidup itu banyak berubah. Saudara. Ini bukan cuma sekedar ayo terima, banyak bersyukur, bukan cuma sekedar kalimat itu. Ini gambaran orang yang at peace, damai, karena dia nggak minta sesuatu yang Tuhan nggak akan kasih. Saudara. Nah ini satu hal yang menjadi prinsip bersyukur ya. Kita banyak minta yang Tuhan itu nggak pernah mau kasih. Hana minta yang Tuhan mau kasih. Dan dia mendapatkan kedamaian di dalam hidupnya. Bahkan sebelum dikasih. Saudara. Ini satu hal yang menarik ya. Tuhan hanya memberikan ya, tidak, atau tunggu. Dan seringkali di periode tunggu orang kecewa, tapi Hana tidak. Nah Hana menjadi orang yang kehilangan tadinya semua penderitaan, sekarang dia sudah letakkan di kaki Tuhan. Dan dia keluar sebagai orang yang punya sukacita. Saudara di dalam ayat 19, Tuhan mengingatnya, ini frasa sama ya. Bukan Tuhan lupa jadi ingat, bukan. Tapi Tuhan mengingatnya ada gambaran bahwa sekarang waktu Tuhan untuk membuka rahim Hana. Dan di ayat 20 Samuel lahir. Hana mengatakan dinamai Samuel karena aku telah memintanya dari Tuhan. Saudara kadang-kadang orang sudah dapat lupakan. Saya sudah mendapatkan jawaban doa saya bertahun-tahun. Saya sudah menjadi juara, karir saya sudah naik. Saya bisa beli rumah, saya bisa beli mobil, motor, dan lain sebagainya. Saya punya penghasilan naik, saya punya pacar, saya punya istri, saya punya suami, saya punya anak. Tapi Hana tidak lupa. Dia namai Samuel karena dia ingat Tuhan yang memberikan Samuel ini. Aku cuma minta dari Tuhan. Dan kemudian Elkana tentu bahagia, tapi Elkana tahu, Hana sudah kasih tahu kepada Elkana, aku akan kasihkan Samuel ini kepada rumah Tuhan seumur hidupnya. Kira-kira 3 tahun lagi setelah dia disapih. Nah Elkana dia mengizinkan, saudara. Saya yakin Elkana juga pasti menginginkan anak itu bersama dia. Tapi Elkana tahu ini meskipun anak semata wayang dari istri yang dikasihi. Tapi ini bukan anaknya Elkana. Tanda kutip saudara, bukan miliknya Elkana. Ini adalah milik Tuhan. Dan dia sangat mengerti kesalehan istrinya. Sehingga dia memberikan izin kepada Hana untuk melakukan yang Hana pandang baik. Dan kita nggak mendapatkan gambaran drama apa ya. Tapi Elkana itu dia tidak bisa tidak menerima. Saudara. Karena ini bukan hasil kerja dari Elkana. Ini hasil kerja Tuhan. Tuhan yang membuka rahim yang tadinya dia tutup. Tuhan yang memberikan berkat kepada yang meminta kepada Tuhan. Dan bukan Elkana yang minta. Nah saudara jangan mengatakan masa Elkana gak pernah doa minta anak sih. Bukan itu maksudnya ya. Tapi bahwa Hana yang datang pleading. Dan Tuhan menjawab doanya Hana. Nah, ini satu gambaran yang menarik. Dan kemudian betul setelah 3 tahun anak itu diberikan ke rumah Tuhan. Kepada Imam Eli saudara bisa membaca di ayat-ayat di 25, 24, 25 apa yang diberikan bersama dengan anak itu. Tapi yang menarik saudara adalah ayat 27, 28. Ketika Hana menyerahkan Samuel kecil, 4 kali penulis memakai bentuk akar Ibrani yang diterjemahkan meminta. Nah ini bahasa Indonesia tidak kelihatan. Tapi di dalam bahasa asli saudara, saya kira-kira terjemahkan secara literal, kira-kira seperti ini. Bahasa Inggris ya. For this child I pray and Yahweh give me my asking. Aneh ya, my asking. Which I asked from him and I also have given back what was asked to Yahweh. All the days he live, he is one that is asked for Yahweh. Bahasa Indonesia saudara literal, untuk anak ini aku berdoa dan Tuhan memberi aku permintaanku yang aku minta darinya. Dan aku telah mengembalikan apa yang diminta kepada Tuhan, selama ia hidup ia adalah yang diminta kepada Tuhan. Ini aneh sekali kan kalimat seperti ini saudara. Diminta sampai 4 kali saudara. Tapi ini menggambarkan ketulusan Hana. Waktu dia serahkan Samuel, dia sangat ngerti. Samuel ini bukan punya dia. Ini sudah minta lama loh. Kita mungkin rasa kenapa enggak Penina yang anaknya banyak diambil 1. Mungkin Penina pun enggak tahu anaknya diambil saking suburnya. Kenapa kok Hana yang cuma punya 1 ya? Kita mungkin rasa ini sesuatu yang rasanya Tuhan kok tega ya. Sudah minta 1 dikasih. Masih mending kalau seperti Abraham ya. Korbankan Ishak. Lalu waktu mau dikorbankan enggak jadi gitu ya. Masih mending. Misalnya Hana bawa Samuel ke bait suci, ke rumah Tuhan di Silo dan kemudian Eli gak jadi, bawa pulang saja anakmu. Ini kan sesuatu yang wah Hana mendapatkan yang dia pengen. Tapi enggak, beneran diambil. Seumur hidupnya Samuel akan tinggal di rumah Tuhan. Ya mungkin masih bisa ketemu dengan Hana kalau Hana datang ke sana. Tapi dia bukan lagi anaknya Hana. Dia adalah anak Tuhan tanda kutip.
Kenapa kok seperti ini ya? Kenapa nggak Penina, saudara? Kita berpikir demikian ya. Tapi memang karena Tuhan nggak mau pakai anaknya Penina kan. Tuhan mau pakai anaknya Hana. Tuhan nggak mau pakai pemberian yang bukan the best, saudara. Tuhan mau pakai yang the best. Dan yang the best dia kasih kepada Hana. Kadang-kadang kita berpikir, saudara, kita kalau kasih sesuatu kepada Tuhan, kita kasih yang sisa kan. Kita kasih yang secondary, kita kasih yang banyak, kita kasih dari yang banyak. Kita kasih dari sebagian yang kita sudah sisihkan dan yang sisa yang terakhir. Tapi Tuhan mau yang the best yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Bahkan jika demikian kita bisa mengatakan bahwa Tuhan proses Hana sekian lama, bahkan penderitaan Hana, supaya Hana memberikan Samuel kepada Tuhan. Tuhan proses Hana bahkan dia pakai Penina secara negatif untuk bully Hana. Supaya pemberian dia kepada Tuhan adalah pemberian yang paling berharga. Saudara bisa bayangkan ini satu hal yang kita nggak bisa terima secara logika. Kita nggak bisa ngerti cara Tuhan berpikir. Tapi itu yang sering kali terjadi dalam Alkitab. Tuhan mau yang the best. Yang kita hold paling dearly di dalam hidup kita. Tuhan minta itu. Tuhan mau pakai itu. Dan yang the best adalah Samuel. Dan yang the best adalah pemberian dari seorang ibu yang mandul. Yang akhirnya punya anak satu dan Tuhan minta. That's the best yang Tuhan mau pakai. Tuhan nggak mau pakai sisa yang saudara mau kasih kepada dia. Tuhan gak mau pakai yang saudara punya banyak, lalu saudara cuma ambil random satu kasihkan kepada Tuhan. Baik itu sebagian dari kekayaanmu, baik itu sebagian dari kepandaianmu, talentamu, wajahmu, suami, istri, anak atau cucumu. Tuhan gak mau yang sisa, Tuhan mau yang the best. Dan ini bukan bicara anakmu mesti masuk STT ya. Ini bukan bicara itu, ini bicara untuk saudara kasih apa yang saudara punya hati, pegang paling erat kepada Tuhan. Tuhan mau itu. Di dalam perjanjian baru seorang pemuda kaya datang pada Tuhan Yesus. Dan kemudian dia mengatakan semua hukum Musa sudah aku lakukan. Tuhan Yesus gak bilang bohong. Kamu pasti belum melakukan semua. Tuhan gak katakan itu. Tuhan bilang oke, anggaplah itu semua benar. Tuhan tidak mengatakan apapun soal itu. Tuhan mengatakan kalau kamu mau sempurna. Menjadi murid Tuhan, kamu mesti jual semua kekayaanmu bagikan pada orang miskin dan ikut aku. Saudara jual semua kekayaan gak ada di dalam Alkitab. Tuhan gak pernah suruh kita semua jual kekayaan dan kasihkan kepada orang miskin kan. Tapi kenapa Tuhan bilang itu kepada pemuda kaya? Karena itu yang pemuda kaya itu pegang paling erat di dalam hatinya. Dan Tuhan mau itu. Tuhan selalu mau yang hati kita pegang paling erat. Dan Hana menunjukkan dia bukan hanya bisa memberikan. Dia memberikan dengan sangat tulus. 4 kali dia mengatakan dia cuma minta Samuel dari Tuhan. Tuhan kasih, maka yang punyanya Tuhan dikembalikan kepada Tuhan. Ini satu persembahan yang kita nggak bisa bayangkan betapa beratnya memberikan. Tapi Hana berikan dengan tulus. Maka di perjanjian baru, seorang janda miskin yang cuman punya sepeser 2 peser uang. Itu adalah gambaran yang mirip dengan Hana. Dia memberikan dari satu-satunya yang dia punya. Meskipun itu cuma 1-2 peser koin yang tidak berharga. Nah ini Hana lakukan ya. Dia cuman punya Samuel yang umurnya baru 3 tahun. Dan dia berikan kepada Tuhan. Saudara, waktu saya pergi ke STT tahun 2017, aku papa mama saya paksa antar. Kayak saya kadang-kadang ngerasa malu, saudara. Mau ke STT kok papa mama pengen antar. Tapi ya sudah lah ya. Saya juga masih muda kan. Mama saya pengen masuk ke asrama, saudara. Tapi nggak boleh. Asrama ini cuman untuk penghuni kan. Jadi nggak boleh masuk. Gue cuman boleh di luar ya. Iya cuman boleh di luar. STT tegas ya saudara. Ini reform. Tegas. Tidak ada mama-mama nangis itu di luar tempatnya. Lalu cuman bisa di luar. Lalu setelah itu mereka mau pulang ke Semarang. Kita pergi dulu ke mall. Kita makan terakhir semua sebelum mereka akan pergi ke bandara. Dan kemudian waktu tunggu taksi mama saya kan nangis ya. Kemudian dia bilang kok rasanya seperti kehilangan anak. Ini cuman masuk STT loh. Setiap bulan juga pulang ke Semarang saudara. Tapi Hana memberikan so dearly dari dalam hatinya dia berikan pada Tuhan. Soalnya ini gambaran yang kita nggak bisa bayangkan ya. Saya pun nggak bisa bayangkan, mungkin para ibu bisa bayangkan. If you only have one child yang kamu sudah doakan lama, melalui semua penderitaan, cuman 3 tahun dititipkan kepadamu. Kamu mesti kasih pada Tuhan. Kamu mau merasa apa? Tapi Hana kasih saudara. Nah saudara, satu hal yang menarik saudara, karena saya mau kasih saudara gambaran bahwa Hana itu luar biasa besar saudara ya. Di dalam perjanjian lama Hana itu satu-satunya wanita yang dicatat pergi ke rumah Tuhan. Saudara bisa cari dimanapun tidak ada. Di perjanjian lama cuma Hana yang dicatat pergi ke rumah Tuhan. Bahkan kita tahu perginya tadi mungkin dengan berlarian, dengan air mata dan lain sebagainya. Di perjanjian lama Hana adalah satu-satunya perempuan yang membuat nazar kepada Tuhan.
Simpson dinasarkan Tuhan, Hana bikin nasar. Biasanya pria yang bikin nasar, tapi ini Hana. Di perjanjian lama Hana memanggil nama Tuhan Yehova lebih banyak dari perempuan lain memanggil nama Tuhan di perjanjian lama. Dia sangat intim relasinya dengan Tuhan. Hana memanggil dirinya God servant, hamba Tuhan 3 kali di dalam doanya menunjukkan kerendahan hati. Dan yang mungkin paling menakjubkan dari Hana adalah dia mengenal Tuhan lebih intim dari Eli. Eli cuma duduk di depan pintu rumah Tuhan. Hana masuk. Eli tidak berdoa kepada Tuhan, Hana berdoa pada Tuhan. Eli bahkan tidak memanggil Tuhan dengan Yehovah of Hosts. Eli cuma panggil Tuhan sebagai God of Israel. Tapi Hana panggil Tuhan God of Hosts. Di dalam 1 Samuel 3, Eli tidak peka dengan suara Tuhan yang panggil Samuel. Berkali-kali Samuel datang kepada Eli suruh Samuel tidur. Sampai 3 kali baru dia ngeh itu suara Tuhan. Tapi Hana mengerti apa yang Tuhan mau. Saudara, Hana itu remarkable woman. Dan mungkin tidak ada wanita lebih saleh dari Hana di dalam perjanjian lama. Ini satu hal yang menakjubkan, saudara. Hana dia di dalam pasal 2 ayat 10. Saudara lihat ya, pasal 2 ayat 10. Akhir dari pujian dan doa Hana mengatakan satu kalimat yang melampaui pengharapan dia minta anak. Dia mengatakan di dalam ayat 10, orang yang melawan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Saudara, Hana kok bisa mengerti teologi Davidik, suatu nubuat mesianik yang demikian, saudara. Ini pujian dari seorang yang baru kasih anak. Dia bukan seorang teolog, dia bukan seorang imam, dia bukan seorang raja atau nabi. Tapi dia mengerti pengharapan dia akan anak yang Tuhan jawab. Itu part dari pengharapan yang jauh lebih besar. Dia tahu bahwa Samuel akan dipakai besar untuk kisah penebusan dari Tuhan. Dari mana dia bisa mengerti ini? Kita nggak tahu, saudara. Tapi di dalam pujian Hana dia sangat mengerti. Samuel is part of God's story. Samuel adalah bagian dari kisah Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir di dalam hidup kita, kisah kita yang paling penting kan. Kisah saya sampai saya mati itu yang utama. Kisah keluarga saya paling banter ke keluarga saya adalah yang kedua. Paling banter ke gereja saya yang ketiga. Kisah gereja saya paling penting. Tapi Hana mengerti bahwa kisah dia adalah bagian dari kisah Tuhan yang jauh lebih besar. Pengharapan dia adalah bagian dari pengharapan yang jauh lebih besar. Dan Tuhan dia betul memakai Samuel menjadi masa transisi yang penting di dalam sejarah Israel. Yang nanti mengurapi Daud menjadi raja. Dan Daud adalah gambaran dari Kristus yang adalah raja. Saudara, ini satu pengertian teologi yang sangat mendalam. Dan Tuhan percayakan pengertian teologi ini bukan pada Eli tapi kepada Hana. Kita jangan meremehkan bagaimana Tuhan bisa pakai, saudara. Apa yang menjadi penantian kita yang sederhana hari ini? Apa yang menjadi doa kita hari ini? Apa yang menjadi pengharapan kita yang mungkin kita nggak tahu bagaimana Tuhan akan pakai? Tuhan bisa pakai itu. Seperti Tuhan pakai Elisa Spurgeon, mama dari Spurgeon. Seperti Tuhan pakai Amelia Taylor, mama dari Hudson Taylor, seorang misionaris. Seperti Tuhan pakai Monica yang menjadi mama dari Agustinus. Ini semua orang juga tidak tahu anak mereka akan jadi apa. Tapi Tuhan pakai orang-orang seperti ini dan Tuhan terus masih pakai sampai hari ini. Tentu tidak semua anak saudara akan jadi Spurgeon, Samuel, dan lain sebagainya. Ya, saudara. Tentu tidak semua anak akan menjadi seorang misionaris. Tentu tidak semua anak menjadi hamba Tuhan besar atau teolog. Tetapi Tuhan akan pakai mereka di dalam God story yang besar. Kadang-kadang kita tidak mau menyerahkan diri kita dan apa yang kita punya untuk God story. Tapi hanya orang-orang yang diberkati Tuhan yang menjadi bagian positif di dalam kisahnya Tuhan. Surah Advent pertama kiranya mengajarkan kita untuk berani punya pengharapan. Karena kita tahu yang kita harapkan di dalam Tuhan pasti terjadi, bukan mungkin terjadi. Surah Advent pertama adalah tentang hope. Dan seringkali kita berpikir hope itu seperti I hope Indonesia menang FIFA. I hope Mike Tyson menang juara. Itu hope 50-50, itu hope yang gak ada artinya, saudara. Tapi hope di dalam Alkitab itu bukan bicara sesuatu yang mungkin dan tidak mungkin. Hope di dalam Alkitab bicara sesuatu yang pasti terjadi, yang tinggal kamu tunggu kapan digenapi. Itu hope, saudara. Dan Hana mengerti itu. Dia adalah bagian dari God's promise yang lebih besar. Dan dia berjanji untuk carry out kisah penebusan dia. Maka dia percaya janji itu. Dan dia melihat penggenapannya di dalam kelahiran Samuel.
Dan sepanjang hidup Samuel menjadi bagian dari kisah itu. Tapi belum semua janji Tuhan genapi. Masih ada penantian dan janji yang lain yang Tuhan belum genapi. Kita semua hari ini ada di dalam penantian akan janji yang kedua. Yaitu bahwa ketika Yesus akan datang yang kedua kali ke dalam dunia ini. Setiap kali kita merayakan Advent, kita masuk di dalam minggu penantian Natal. Kita juga mengingat kita bukan cuma nantikan Natal. Karena itu sudah terjadi. Kita ada di dalam masa Advent menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ketika Tuhan akan make everything right. Ketika Tuhan akan membuat segala sesuatu jadi benar. Itu yang kita nantikan. Jadi sementara kita berharap, kita bertekun, kita mengingatkan diri kita apa yang Tuhan janjikan. Seperti di ayat 10, dia yang melawan Tuhan akan dihancurkan. Dia yang akan mengguntur di langit. Dia akan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Dan dia yang memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya, yaitu Kristus, anak Daud. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus berbicara kepada kami. Kiranya Tuhan memakai gereja di tempat ini menjadi alat Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam pengharapan yang kami miliki hari ini. Di dalam mengerjakan apa yang kami harapkan di dalam Tuhan, yang kami pegang di dalam janji Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami penyertaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.